Horas Bangsa Batak, selamat bergabung di acara Borua, Boru Diraja, program terbaru dari Batak Show, membahas seputar persepsi perempuan Batak tentang jodoh, rokap, sinamot, dan karir. Oke, pada saat ini kita akan undang Boru Diraja yang sangat cantik. Semua Boru Diraja itu cantik-cantik semua. Apalagi orang Batak ya kan, cantik-cantik semua borunya ya kan. Itu yang kita bangga. Kita undang langsung, ini dia bintang tamu saya di segmen perdana ini. Kita sambut langsung saja, ini dia Catherine Boru Nainggolan. Nama aku Catherine, aku Boru Nainggolan, tinggalnya di Bekasi. Tinggal di Bekasi. Oh, kamu Boru Nainggolan? Iya. Saya mau tanya, kamu Boru Nainggolan apa? Nainggolan Lumanahor. Lumanahor ya? Oh, Lumanahor. Kebetulan mama aku Boru Nainggolan. Jadi pariban kula ini ya. Jadi kita harus tahu juga, misalnya ketika ditanya, kamu Boru apa? Misalkan Boru Marbun apa kau? Nggak tahu aku, ya bingung kita. Jadi Boru Nainggolan ya. Dek, kita kan, saya panggil adek aja ya. Iya bang. Panggil adek, kebetulan kau adalah adekku kan. Jadi gini, di program Borua ini kan ada sebanyak 4 topik nih, ya kan. Kamu pilih yang mana dulu nih? Tentang jodoh, sinamot, karir sama rokap, ya kan. Kita mau bahas yang mana? Atau kita sweet dulu deh, kau yang nentuin. Kita mau bahas yang mana dulu? Sweet aja deh. Oke, sweet. Oke. Set. Saya menang. Berarti saya menentukan. Jadi kita bahas mengenai jodoh dulu lah. Kau pernah pacaran nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. Ini orang Batak atau gimana? Orang Batak. Orang Batak. Marga apa itu? Marga. Aduh, bisa disensor nggak ya? Enggak lah. Marga apa dulu? Marga Huta Barat. Huta Barat. Karena gini deh. Cinta itu butuh pengakuan. Sekalipun itu jadi bagian masa lalu kamu, harus takuin dong kita pernah menyayangi dia. Iya. Oh iya. Jadi Marga Huta Barat ya? Iya bang. Beruntung kali dia. Kok bisa putus kau deh? Berarti belum jodoh bang. Itu berarti belum jodoh ya. Iya. Iya kan. Jangan nuntut mulu, jodoh kemana Tuhan gitu. Totalnya nggak bisa membuka diri. Iya. Oh berarti selama pacaran berarti hanya pacaran sama orang Batak kah atau bagaimana? Iya, sejauh kemarin yang serius cuma satu orang Batak. Orang Batak. Tapi kalau dari sisi mama sih Dek, atau dari sisi orang tua, kamu kan orang Batak nih. Kamu anak keberapa sih? Anak pertama. Berarti Boru Pangguaran. Iya. Mama atau orang tua menyarankan kamu supaya nikah sama orang Batak kah atau bagaimana? Dari mama kemarin almarhum papa juga nggak pernah ngomong harus orang Batak, tapi harus seiman dan baik sama keluarga. Oh gitu. Cuman itu ya kemarin ya artinya. Cuma memang kalau dari keluarga besar biasa kan, harus orang Batak ya dek, harus sama orang Batak ya namburu. Oh iya biasanya namburu. Terus kau jawab apa? Doain aja namburu. Oh iya doain aja. Berarti orang tua tuh ngasih kebebasan buat anaknya yang penting seiman ya, yang serius seiman gitu ya. Jadi nggak harus sama orang Batak. Nanti kalau kau sama orang kan karena kebanyakan gini, memang nggak bisa dipungkirin, kebanyakan orang tua kita menyarankan kita supaya nikah sama orang Batak atau setidaknya satu rumpun kan. Tapi katanya nanti kalau nggak itu nanti jadi hilang nanti marga, kan biasanya seperti itu kan. Tapi memang orang tua ngasih kebebasan buat anaknya gitu ya. Enak dong ya. Wow, enak lah ya kan. Tapi dalam faktanya Itin selalu nyari orang Batak atau bukan orang Batak? Aku kan kuliahnya S1 kemarin kan di UKI. Jadi UKI. memang lingkupku orang Batak semua. Dan ngerasa memang lebih nyaman sama orang Batak. Nggak tahu kenapa sampai detik ini cuma berpikir cowok Batak itu cowok yang bertanggung jawab. Sejauh ini ya bang. Sejauh ini yang Itin rasakan ya. Tapi kenapa dia pergi? Balik lagi belum jodoh Ya betul. Oke. Jadi ya itu ya. Artinya memang ya nggak apa-apa lah. Kita kan memang nggak tahu jodoh kita siapa, tapi memang itu sendiri pengen ya kalau bisa ya jodoh saya orang Batak kan. Gitu. Nah terus kemudian deh, saya pengen tahu nih. Biasanya kalau pacaran sama orang Batak itu gimana sih? Kita pengen tahu ini sekali lagi dari perspektif perempuan Batak ya. Pacaran sama orang Batak itu gimana sih rasanya gitu? Apa yang berubah misalnya? Apakah dari sudut pandang bagaimana? Ataukah keras atau bagaimana gitu? Ya balik lagi sih bang, karena aku baru Pangguaran, anak pertama.
otomatis aku ada punya sifat yang keras. Dan aku tuh berharap punya pasangan yang bisa tegas juga sama aku. Jadi ya aku ngerasa di orang Batak ini aku ngedapetin sosok tegas itu gitu loh. Oh iya. Makanya aku ngerasa bedanya itu sama yang lain mungkin itu ya sejauh ini. Jauh ini yang dirasakan. Karena tegas. Oh iya. Jadi pengen gitu ya, maksudnya dalam waktu dekat ini dapat orang Batak ya. Kapan Tuhan siapkan? Iya, kapan Tuhan siapkan gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kalau pacaran sama orang Batak itu tuh kan biasanya nih, ya kan kalau kita pacaran biasanya kan langsung kalau dia serius ya, biasanya kan langsung dikenalin tuh. Langsung dikenalin sama saudara-saudaranya, ya kan, sama keluarganya lah dan segala macam gitu kan. Itin sendiri tahu nggak sih bahasa Batak? Ngerti, cuma kalau karena aku sudah lahir di sini dan memang besar di sini, jadi mungkin bahasanya kurang gimana ya, logatnya beda bang sama orang-orang lain. Cuma kalau ada yang ngomong Batak aku ngerti. Di rumah pernah nggak ngomong bahasa Batak sehari-hari itu? Pernah, tapi diketawain sama papa. Kenapa? Katanya lucu. Lucu ya? Katanya aneh katanya. Katanya aneh. Ya nggak apa-apa, yang penting kan pesannya nyampe, bener nggak Iya, sih? Pak. Oh iya, jadi kan dibawa nih ke keluarga nih, segala macam gitu. Nah biasanya kalau udah apa namanya, udah masuk ke lingkup ruang keluarga pacar kita lah misalkan gitu kan, saya nih ditanya nih, buru apa nih, kan begitu ya, buru apa kau, tinggal di mana kau, kan begitu kan ya. Terus kemudian tanya lagi, gimana, pasti ditanya kapan mau nikah, kan begitu. Pernah nggak sih ditanya begitu? Kalau itu biasanya dari keluarga si cowok nanyanya ke cowoknya, bukan nanya ke akunya. Karena ada juga nih, ya kan, datang, kamu buru apa? Iya, Inang gitu, buru ini segala macam. Udah seriusnya kau sama, misalkan marga apalah, marga Marbun lah misalkan, udah serius kau sama marga Marbun itu, ya udah nonton, nggak usah buru-buru lah, kayak gitu, nggak usah lama-lama lagi lah, biasanya kan gitu ya. Nggak pernah kayak gitu nggak? Aku nggak inget sih, cuma pernahnya denger doang orang tuanya dia itu ngomong sama dia, mama udah tua jadi mau kapan pesta gitu. Oke. Terus deh gini, kan kamu pengen banget tuh pacaran sama orang Batak, ya kan? Pengen lah gitu kan, harapannya seperti itu. Bukan hanya pacaran, jodoh saya pun nanti ya semoga orang Batak kan begitu. Nih kalau misalnya kamu dikasih pilihan nih deh, kamu kalau bisa memilih, kamu pengen pacaran atau jodoh kamu marga apa sih? Kalau kamu sendiri lah ya, kan banyak tuh marga-marga, ada marga Marbun, Nenggolan, Sepahutar, segala macam, banyak banget nih marga-marga misalkan. Kamu tuh pengen banget sih, aku tuh pengen, kayaknya lucu deh kalau marga ini pacar aku atau gimana, pernah nggak? Kalau misalnya kamu memilih nih, kamu pengen pacaran, bukan pernah. Saya nanya nih. Kalau aku ya, marga apa aja nggak apa-apa, asalkan jangan Nainggolan sama Siregar. Kenapa emang? Karena Nainggolan dan Siregar itu berarti itokku. Oh iya ya, iya ini. Berarti betul. Jadi harus tahu nih, ya kan? Jadi jangan sampai. Jadi kita harus tahu nih ke siapa kita boleh pacaran atau ke siapa yang kita nggak boleh. Biasanya itu kalau di orang Batak itu namanya ada padannya gitu ya. Selain padan sama itonya juga kan. Misalnya kalau di Lumban Gaul lah, saya kan Lumban Gaul, misalnya ya nggak boleh, tentu nggak boleh nikah sama Lumban Gaul gitu kan. Terus kemudian nggak boleh nikah juga sama ya si Hotang, sama yang lain-lainnya juga. Jadi ada semacam padan. Jadi padan ini adalah suatu kesepakatan bersama di antara kedua marga supaya tidak saling kawin mengawinkan. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah itu jadi, nah itu bagus nih. Jangan sampai misalkan ya sekalipun memang udah lahiran di sini harus tetap tahu dong, ya kan. Jangan sampai gini, wah cowoknya cakep tuh gitu kan. Cakep. Nggak, karena dia nggak tahu nih masalah tadi padan perturunan itu cakep nih. Ya sama juga, cowoknya juga saya kurang paham juga masalah perturunan kan. Oh marga apa? Marga Siregar. Oh iya, oh Nenggolan. Dia juga nggak tahu nih ya kan dari ini. Oh udah pacaran lagi kan hancur sudah. Nah itu dia. Jadi ya kita juga harus tahu juga harus nih tahu. Ya kan padan kita siapa. Ya terus kemudian juga ke siapa kita nggak boleh menikah atau dan lain-lain. Nah itu masalah itu. Dek, saya penasaran. Biasanya kan kalau dari sisi kita cowok kan selalu kita yang selalu mengutarakan kebanyakan selalu mengutarakan isi hati atau dalam bahasa sekarang itu
gue yang nembak duluan nih, ya kan? Oke. Cowok itu yang nembak duluan biasanya kan gitu kan. Kita pengen tahu nih deh dari sisi perempuan nih, ya kan? Sekarang saya coba kasih tantangan ke kamu nih misalkan. Kamu yang mengutarakan isi hati kamu ke cowok Batak lah, ya kan? Tapi versinya bahasa Batak, bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya abis ini nanti diketawain deh sama orang. Ya, Karena logatnya aneh. nggak apa-apa. Coba deh, saya kasih tantangan dulu deh. Coba kamu mengutarakan isi hati kamu, mengutarakan cinta kamu kepada cowok Batak dalam bahasa Batak. Saya coba tantang dulu deh. Sekarang daripada kamu bingung nih, abang ada di sini nih. Coba ngomong ke abang. Coba tembak dulu abang dalam bahasa Batak nih. Saya pengen tahu kayak gimana sih cewek Batak mengutarakan isi hatinya. Jangan malu deh. Tapi berarti kalau sedikit doang nggak apa-apa ya bang? Yang penting itu cinta lah. Iya nggak harus sampai Karena gini, gombal-gombalnya ya. cinta itu nggak butuh banyak omongan. Oke. Iya kan? Pembuktian ya bang. Pembuktian nih. Penting saya pengen tahu nih. Gimana? Coba. Aduh. Tar dulu ya. Ini saya lagi ditembak nih sama pariban saya, Guru Nenggolan. Coba. Kamu gimana? Bang, Iya deh. ada yang mau aku omongin. Kenapa? Tolong dorong aku tuh. Kan langsung malu. Oh gitu ya, betul ya. Jadi ya kayak gitu ya. Gimana, merasa aneh gak sih? Aneh bang. Aneh ya. Biasanya selama ini cowok yang punya inisiatif Iya. untuk mengutarakan isi hatinya ya. Iya. Oke, baik. Itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya persoalan nggak sih? Maksudnya jadi tanda tanya sih ketika si orang cewek itu mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepada cowok yang dia. Menurut Christine gimana tuh? Kalau menurut aku pribadi sih bang, nggak ada masalah sih. Kan maksudnya ya mengungkapin isi hati itu nggak salah. Cuman mungkin pemikiran si cowok yang kalau cewek itu berpikir gini, kalau sampai cewek ngungkapin duluan, nanti cowoknya mikir, ih kok gatel banget sih, mungkin ada pemikiran yang takutnya gitu. Oh iya. Biasanya juga pada umumnya kan cowok yang ngungkapin, masa kamu yang ngungkapin? Oh iya ya. Itu cewek yang ditakutin bang. Iya. Intinya adalah jangan pernah takut untuk mengutarakan isi hati. Masalah ditolak, nah itu udah pasti gitu kan. Masalah diterima itu kita berdoa aja sama Tuhan diterima ya kan. Nah itu dia ya teman-teman ya. Oke. Kau pernah lihat nggak ada kayak semacam meme begitu ya, baik itu di Facebook, Instagram, misalnya nih masalah sinamot. Oke, sinamot Boru Nenggolan katakanlah sekian, Boru Marbun sekian, Boru Sinaga sekian, kayak gitu ya. Iya. Terus kemudian lulusan S1 sekian sinamotnya, SMP sekian segala macam. Nih, aku nggak misalnya aku hanya sekedar nanya nih. Kalau misalnya saya nanya sama Catherine, kamu kalau masalah sinamot itu pengennya ekspektasinya berapa sih? Aku pengen tahu aja sih dari sudut pandangnya Catherine. Aku pribadi nggak pernah matok berapa nih, karena gini, dari mama sama papa pun nggak pernah ngomong nanti kamu kalau punya cowok bilang ya sinamotnya harus sekian. Jadi mungkin ya sejauh ini kenapa ada si perempuan Batak bisa ngomong ke cowoknya berapa sinamotnya, karena ada dari omongan dari orang tua. Nah sementara aku tidak pernah ditekankan harus sekian ya Nan, harus sekian ya Boru. Jadi aku nggak ada ngerasa punya beban untuk ngomong ke dia sekian ya sinamotnya, mana yang menurut dia tidak memberatkan dia dan memang kita bisa sama-sama. Setelah itu kan hidup ini bukan soal nikah pada hari itu bang. Betul. Tapi selanjutnya uang itu nggak berhenti di situ doang gitu loh. Betul. Bukan pada saat acara doang. Betul. Nanti kalau kita jor-joran di acara itu kan. Oh iya betul. Berarti bilang aja gini, Catherine. Oke nggak apa-apa lah misalnya. Si cowok misalnya menyanggupi katakanlah 1M misalkan sinamotnya gitu kan. Disanggupin lah ya, minjem lah dia karena memang saking sayang dia sama si Boru Niraja ini kan. Diutang-utang lah 1M gitu misalkan gitu kan. Setelah diutang-utang 1M. Nah setelah udah menikah kan nanti kehidupan kan jadi bersama nih. Berarti kan tanggungannya kan jadi tanggung berdua kan? Iya. Bener nggak sih? Iya betul bang. Jadi kembali lagi artinya ya disesuaikan dengan kemampuan aja, Iya. jangan memberatkan kan begitu ya. Karena setelah kehidupan setelah menikah
kehidupan kalian ini kan akan menjadi satu nantinya kan, jadi nggak ada patokan dan segala macam ya. Karena kan apa ya, biasanya memang ya kalau boleh jujur ya, biasanya kan apa namanya, dulu kan kalau misalnya sebelum marhatai apa untuk ngomongin masalah sana kan ada marhori dun apa marhusi marhori ding segala macam kan, semuanya kan diomongin di situ kan. Tapi memang itulah tradisi Batak ya, artinya itu adalah bagian adat yang tidak dipisahkan dari, khususnya di adat pernikahan atau perkawinan orang Batak gitu ya. Tapi sekali lagi memang kalau untuk masalah ya berapapun kemampuan si cowok atau berapapun yang dia mampu, ya memang artinya kan bersama-sama. Bahkan ada nih deh, nih dua pasangan nih mau menikah gitu ya, dua pasangan mau menikah. Ya memang si cowoknya secara finansial nggak cukup gitu. Jadi si cewek juga membantu nih. Jadi saling backup nih. Misalnya abang punya berapa sih sebenarnya gitu ya? Katakanlah 10 juta. Ya udah deh, kita patungan lah ya. Karena tahu juga nanti kita akan menjalani kehidupan ini bersama bang. Iya itu dia. Tapi yang paling penting gini sih bang, kalaupun si ceweknya tidak mematok berapa, tapi si cowoknya pasti tahu dong melayakkan si cewek itu seperti apa. Betul. Itu sih. Ya kembali lagi itu tadi, apa sih yang tidak, kalau kita sayang sama orang gitu ya, kita selalu memberikan yang terbaik. Iya kan? Yang terbaik ini kan ya menurut versinya dia ya, karena kalau menurut takaran orang lain kan selalu aja masa segitu sih namanya kan begitu kan. Ya itulah gitu ya. Jadi kembali lagi sih ke kesepakatan kedua belah pihak sih sebenarnya gitu kan. Tapi makin seru nih kita sebut dulu kopinya nih. Aduh. Nah, kalau kamu boleh memilih, Catherine pengennya misalnya kalau bisa gitu ya, harapannya kamu tuh pengen suami kamu nanti profesinya apa gitu ya? Kalau profesi sampai sekarang tidak ada kepikiran harus seperti apa. Sampai sekarang ya, maksudnya intinya dia punya pekerjaan dan bertanggung jawab. Itu ya? Iya, sampai sekarang belum ada kepikiran. Karena percuma gini bang, dia punya profesi mungkin yang bagus lah ya, jabatan bagus, tapi dia tidak bertanggung jawab sama keluarga. Iya ya, betul ya. Iya ya. Berarti salah kami ini cowok ini kadang-kadang milih si cewek kadang-kadang. Kadang begini. Kita lihatlah misalnya, ini katakanlah di perusahaan jabatannya, katakanlah dia udah di top manajemen lah misalkan gitu ya. Cantik lagi ceweknya gitu. Udah datang lah sama dia. Cantik kali dia kan gitu. Nggak mungkin nggak ada pacarnya dia. Kan begitu ya? Iya. Nah selalu tuh minder kayak gitu ya kan? Nggak mungkin dia nggak ada. Profesi kayak saya ini cuman karyawan biasa, nggak levelnya mungkin aku ya. Jadi kan kadang seperti ya. Iya. Jadi sebenarnya pikiran kita menghantui. Nah masalahnya kan di sini kadang-kadang kami cowok itu nggak berani. Nggak mungkin lah. Saya mah dia udah punya mobil, saya aja kalau misalnya jalan-jalan cuma pakai motor ini doang, motor bebek gitu kan. Nggak mungkin lah, nggak level lah dia sama. Saya itu bukan levelnya dia lah gitu. Tapi tau nggak deh, ada yang berani ya kan. Sebenarnya ternyata dia belum punya pacar gitu kan, karena semua orang berpandangan seperti itu kan begitu ya. Ada yang berani lah, sama kita juga yang berani. Jadi iya, berarti di sini kadang-kadang kita persepsi kita itu kadang-kadang menggiring kita nih. Profesinya udah gini, nggak mungkin dia nggak punya pacar lah, tatanya belum punya pacar, ada yang berani, jadi iya nama dia. Jadi ternyata kadang-kadang kami cowok ini kadang-kadang minder duluan terus salah inilah ya, salah menilai kadang-kadang ya, Terus deh, aku mau nanya, kadang-kadang orang bilang ini masalah cinta ya, kamu lebih melihat dia punya materi atau lebih ke melihat dia dari punya sayang? Ini bukan bullshit, bukan pencitraan, tapi dari yang sebelumnya pun karena ngelihat sayangnya dia. Karena ini ada beberapa kawan lah ya, nggak semuanya memang ya kan. Dia selalu melihat si cowok itu punya apa, profesinya apa segala macam. Karena bilang, emang kamu bisa makan cinta? Kan begitu ya. Nah, masalahnya adalah, terus saya jawab gini, oke lah, saya nggak punya materi tapi saya punya cinta gitu ya. Makan tuh cinta nggak bikin hidup. Jangan salah.
karena saya cinta sama orang, saya berusaha membahagiakan dia. Iya. Karena saya nggak bisa beli cinta, kan begitu ya. Tapi tergantung lagi nih masalah persepsi orang yang mengenai ya. Jadi kadang-kadang orang, ada mau kenalan sama kau nih, itu katanya gitu. Marga apa? Gitu ya. Nah, katakanlah ya marga Sinaga kayak gitu. Kerjanya di mana? Udah pusing saya kalau ngomong gitu. Masuk saya kalau itu kan masalah privasi ya. Iya. Oke. Nah ini nih kalau ngobrol tanpa skrip begini nih. Saya bingung jadinya. Oke, kamu kawan-kawannya. Kebetulan teman-teman saya nggak ada yang temenin saya kan, mereka lagi syuting ya kan. Oke. Nih ngomongin masalah jodoh lagi deh. Sekarang umurnya berapa? Tahun ini 25. Tahun ini 25. Dari mama ada tuntutan nggak sih, Dek? Ini umurmu 25 tahun nih kan gitu kan? Atau udah tua dia udah buruan lah gitu kan? Karena banyak juga kayak gitu deh, misalnya nih dari kampung ditelepon. Ini posisi udah umur 25 ya. Buru, buru apa? Marga apa nih salonela itu kan? Belum ada mas segala macam. Aku nang pelilekku inang, kan aku nang pelilekku, unang memilih-milih tiho katanya, tahu nggak? Iya. Ya jangan milih-milih kau katanya gitu kan. Ya udahlah ya kan. Itu ada kayak semacam, biasanya kan hal seperti ini kan jadi beban pikiran tersendiri buat si baik cowok juga sama sih sebenarnya. Bagi si cewek tersebut ada kayak semacam Tin, umur kamu udah 25 tahun nih ya kan, kamu harus buru-buru ya segala. Ada nggak seperti itu? Enggak ya. Sampai detik ini nggak ada gitu mama maksudnya kayak bilang mana pacarnya ke sini, enggak. Cuma ya udah mama cuma bilang selalu dibawa dalam doa, pasti nanti ketemu juga. Oh iya. Kan bukan soal umur bang, kedewasaan juga bukan soal umur. Oh iya betul. Iya. Oh iya ya. Jadi dibandingin nanti tahu-tahu, karena gini prinsipnya aku umur 25 tahun berarti 25 tahun itu aku sendiri sama bertanggung jawab sama hidupku. Betul. Tapi kalau nanti aku menikah di umur 25 terus aku ya misalnya umurku sampai 75 tahun, berarti kan sisanya 50 tahun itu aku bersama orang yang sama dengan status suami istri, nanti nggak boleh ada kata bosan kan? Betul. Dengan jangka waktu 50 tahun. Betul. Tapi kalau memang kata Tuhan sudah pas waktunya, misalnya katanya umur 27 nikahnya, sisanya kita bisa jalanin, berarti kan lebih baik loh. Betul. Dibanding dipaksakan. Berarti artinya begini. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah, nih berarti kita harus lihat dulu nih bagaimana kedewasaan kita gitu ya. Bagaimana caranya nanti supaya kita tetap bisa bersama dengan pasangan kita gitu ya. Iya. Karena kalau di orang Kristen sendiri kan misalnya kalau sudah diikat dalam tali perkawinan atau tali pernikahan itu nggak bisa dipisahkan oleh manusia gitu kan ya. Jangan sampai nanti gitu kan ya, karena buru-buru udah dikejar-kejar umur gitu kan, dikejar-kejar umur, taunya nggak taunya pas jalannya cuma setahun ada yang cerai, ada yang pisah. Ya jangan sampai seperti itulah ya. Terus kemudian kamu ingin tahu nih, kita kan orang Batak ya kan, kita orang Batak. Terus kemudian biasanya memang kalau dari kampung itu selalu bikin nama anaknya itu selalu ada unsur Bataknya. Iya. Ya kan. Contoh misalkan namanya si Poltak gitu kan, namanya si Dame dan segala macam. Nah tujuannya adalah karena nama adalah mencerminkan harapan lah. Ya pengen misalnya dibikin namanya si Dame biar damai keluarga itulah segala macam gitu kan. Jadi misalnya nih, kalau kamu punya anak misalnya atau anak cewek atau cowok gitu kan ke depan, kalau boleh memilih misalnya, kamu harus bikin nama unsur Bataknya misalkan. Kamu bikin namanya siapa? Kalau dia cowok atau cewek lah, kamu bikin nama Bataknya siapa? Abang pengen tahu nih. Siapa? Coba. Belum kepikiran bang, Ya. sama sekali belum kepikiran. Ya Bang. coba lah sekarang, abang minta lah, kamu bikin nama nanti anakmu ada unsur Bataknya misalkan. Coba namanya siapa kira-kira? Abang pengen tahu nih kayak gimana kamu seberapa udah. Ini nggak bisa bang, karena yang aku tahu balik lagi, apalagi kalau anak pertama biasanya dari keluarga cowok yang nentuin namanya. Iya tapi kan tetap aja ada nama dia Ju ini, kalau bisa nih namanya ini juga ada, coba deh. Kalau misalnya nih si Malona, misalnya nih namanya itu kan nama lengkapnya kan Yoselin Malona Kaleste, ya kan? Malona, saya bikin namanya Malona itu kan iya, pintar. berarti Malona aja deh. Ikut-ikutan. Soalnya cantik
cantik malah. Harapannya kan juga biar pintar, biar cantik. Jadi Malona gitu ya. Malona. Nggak asik nih. Masa dia nyontek ya kan. Terus kita masalah ini nih. Biasanya kan di pesta Batak nih. Biasanya udah dari situ ada makanan marmiak lah ya kan, ada saksang, ada sapi ya kan, si gagak duhut lah ya kan, segala macam. Nah, aku pengen tahu nih. Biasanya kue khas kita pengen tahu nih. Kue khas di pesta itu, kue khas Batak nih yang ada di pesta itu namanya, tahu nggak namanya apa? Omus-omus. Selain itu, makanan khas Batak tuh kue lah. Lapet. Lapet ya? Oh ya tahu dong berarti dia. Aku pikir tadi bilang ondel-ondel. Ondel-ondel, onde-onde. Aku pikir tadi dia bilang onde-onde guys. Berarti tahu ya? Ya iya, bener. Harus tahu dong. Masa orang Batak masa lapet aja nggak tahu? Aku ya? suka itu soalnya. Suka ya? Oh iya dong. Soalnya enak ya kan? Apalagi yang bikin lapet ini adalah orang Humbang. Ya nggak semuanya juga tahu ya. Kalau misalnya dari apa namanya? Si borong-borong, baligi, semuanya sama musir, ubang, ya kan, perlitan semuanya tuh, aduh, pada enak-enak bikin lapet kan, oke mantap. Tahu nggak makanan kayak semacam spaghetti orang Batak, tahu nggak namanya? Mie gomak. Tahu dia guys. Tahu. Sering makan mie gomak? Enggak. Ya ini gimana? Nggak tahu ya, kawan ini. Lucu. Enggak sering. Tapi pernah. Pernah kayaknya. Enak nggak? Enak. Emang enak lah, mie gomak enak loh. Enak. Iya kan, itu spaghetti orang Batak itu kan. Ada limanya lah ya kan, bikin lidah bergetar. Iya, tahu ya. Berarti biasanya kan ada makanan-makanan khas daerah, maksudnya khas Tapanuli dan segala macam. Terus saya tanya lagi. Orang Batak itu kan ada pahlawan nih. Pahlawan. Oke. Saya pengen nanya, siapa nama pahlawan dari tanah Batak yang lahir di Bakara? Pahlawan nasional. Oh, si Singamangaraja. Wah, keren dia Singamangaraja, dia tahu dia guys, tahu dia. Ada itu dia, jangan sampai nggak tahu. Sekalipun banyak juga ya pahlawan-pahlawan yang lainnya ya. Jadi harus tahu kita siapa pahlawan-pahlawan kita kan. Ya setidaknya kita tahu lah ya siapa aja orang-orang Batak atau siapa aja khas orang Batak gitu ya. Berarti cara ini masalah budaya tahu dikit lah ya, masalah sejarah Batak lah ya. Nah, pemandangan yang objek wisata yang terkenal sampai ke seluruh dunia di tanah Batak apa? Danau Toba. Masa? Iya. Emang pernah ke sana? Pernah. Bagus nggak? Bagus banget. Asik. Ini bukan bohong ya. Iya. Iya. Maksudnya kan karena kampung Opung kan di Nainggolan. Jadi kan harus nyebrang kan. Oh iya Nainggolan ya, di Samosir ya? Iya, di Samosir. Jadi kan emang nyebrang dan itu kalau udah di situ nggak pengen pulang rasanya. Serius? Cuma karena ada tuntutan pekerjaan, jadi mau nggak mau harus pulang. Memang indah dari itu? Memang indah banget. Serius? Iya. Jangan bohong. Ini bener kan? Oke, sekarang gini. Nih, abang ada 2 tiket. 2 tiket nih abang nih. Satu ada tiket ke Paris, satu lagi tiket ke Danau Toba. Catherine milih yang mana? Secara objektif, aku lebih milih ke Paris. Karena mahal, kan dibayarin. Oh iya, subjektif dong. Oh iya, secara subjektif. Iya betul. Aku lebih milih ke Paris karena kan dibayarin, mahal. Terus? Tapi kalau untuk ke Danau Toba kan memang pasti kewajiban dong. Iya. Karena kampung di situ. Iya, karena kenapa abang nanya begitu? Ya, Danau Toba juga nggak kalah loh sama pemandangan. Tapi memang ya kan, ini dari sisi objek wisata yang berbeda lah saya bilang ya. Danau Toba itu luar biasa loh ya kan. Bahkan itu jadi objek destinasi internasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kan begitu kan. Makanya Bandara Silangit ada kan? Ada. Oh, kita langsung landing udah lihat Danau Toba ya kan. Jadi buat kawan-kawan yang belum pernah ke Danau Toba, monggo silakan ke Danau Toba. Waduh, luar biasa sekali. Makanannya enak juga. Nggak bakalan pulang. Nggak bakal mau pulang. Nah, misalnya nih, udah nikah nih Catherine nih, besok nih. Nih ada tiket bulan madu nih. Ya kan? Pilihannya Danau Toba dan ke Uganda. Mana kau pilih? Danau Toba. Tapi itu enggak gini. Memang waktu itu juga pernah ada omongan.
Misalnya kalau suatu saat menikah, pengen liburannya tuh ke Danau Toba. Oh iya. Iya. Jadi bulan madu ke Danau Toba. Karena gini, karena selama ikut orang tua pasti ujung-ujungnya harus ziarah kan. Jadi nggak nikmatin tuh Bang Danau Toba. Oh iya ya. Iya, jadi pengennya ke situ tuh untuk wisata aja. Oh iya, benar sih. Iya. Bahkan abang dulu sering cabut dulu dari sekolah hanya untuk keliling-keliling Danau Toba. Jadi kan kalau dari Dolok Sanggul ke Danau Toba itu kan paling memang jalan kaki sih bisa. Jalan kaki itu emang agak capek kan, tapi ya pengen ngelihat keindahan Danau Toba gitu kan. Biasanya kami ke Pilar Panatapan kan. Jadi misalnya dari atas udah langsung kelihatan tuh semuanya tuh. Biasanya kami cabut dari sekolah sama teman-teman naik kereta. Oh, naik kereta. Motor. Ya motor kalau di kampung itu mobil. Oh iya. Iya, kita ngomongnya kereta gitu kan. Nah, itu kita coba. Indah kali Danau Toba. Makanya saya bilang buat ya barangkali ya rata-rata memang udah pernah dari Toba. Barangkali ya kan ada saudara-saudara kita khususnya orang Batak yang belum pernah ke Danau Toba. Silakan aja Danau Toba. Bandaranya itu udah langsung dekat ya kan. Bandara Internasional Silangit. Oke, jadi pilih Danau Toba ya. Iya. Mantap sih, luar biasa. Kenapa Bang ngomong kayak gitu ya? Itu tadi. Danau Toba itu luar biasa lah, gitu kan. Ya itu salah satu danau terbesar lah. Iya. Budaya itu adalah salah satunya adalah bahasa, ya kan? Bahasa. Terus saya mau coba tes dulu nih seberapa pintar kamu bahasa Batak ya. Seberapa pintar kamu bahasa Batak. Nih, ini sederhana aja sih. Bahasa Bataknya makan apa? Mangan. Tahu dia ya. Gampang berarti, rada susah deh. Bahasa Bataknya tidur? Modo. Bahasa Bataknya ketawa? Bentar. Mekel. Mekel ya. Iya. Tahu dia harus tahu dia. Keren sih. Ya kan. Susah yang bahasa Batak ini guys. Aku sekarang tanya sama Abang. Apa? Abang tahu nggak bahasa Bataknya lari? Merikat. Oh. Orang kampung ditanya. Merikat ya kan. Tahu. Soalnya emang ada beberapa yang nggak tahu Bang, walaupun lahir di kampung. Jadi ada beberapa kampung yang nggak tahu bahasa Bataknya lari. Masa? Iya, karena aku pernah kenal sama temenku, ada nyebut, misalnya kayak ambil dulu itu, lari kamu ke sana gitu, ngomongnya marikat hotusan, tapi dia marikat apa gitu. Makanya aku tanya. Berarti dia di kampung yang ada kotanya kali. Kalau abang kan di kampung yang ada kampungnya. Itu dia ya. Jadi ya itu. Jadi kenapa saya ngomong begitu deh? Memang ya nggak apa-apa. Misalnya kalaupun kita pintar bahasa Prancis, bahasa Inggris, Jerman, bahasa Korea, ya nggak apa-apa, itu bagus loh sebenarnya. Tapi jangan lupa juga, kalau boleh kita harus tahu juga bahasa kita, gitu kan. Khususnya itu kan adalah bahasa ibu ya. Ya apalagi kadang-kadang sekalipun di rumah dia nggak pernah, keluarganya ini nggak pernah ngomong sehari-hari bahasa Batak, tapi dia pintar bahasa Batak dia, karena di lingkungan misalnya kayak di gereja nih, HKBP misalkan dia. Nah, dia sering ngomong bahasa jadi paham dia gitu loh. Jadi, ya itulah tadi saya bilang tadi buat kawan-kawan tuh ya kembali lagi kita ngomong masalah bahasa Batak itu asik loh sebenarnya kan. Apalagi kayak aku nih kan kalau udah ketemu sama orang Dolok Sanggul gitu kan gak enak pakai bahasa Indonesia. Ini satu kampung nih. Iya kan? Langsung pakai bahasa Batak aja. Wih, waduh kabar segala macam. Kalau pakai bahasa Indonesia kayak enggak chemistry-nya enggak dapat gitu, kayak merasa asing sendiri gitu kan pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi lebih enak pakai bahasa Batak. Jadi penekanan intonasi suara itu pun puas kita. Iya. Nah, oke. Jadi balik lagi tuh Catherine. Ya, abang bilang kamu perlu banyak belajar. Oke, ini ngomongin masalah budaya kan. Terus ini masalah kita ngomong masalah karir lah. Masalah karir. Biasanya kan orang Batak, cewek atau cowoknya dikenal orang adalah pekerja keras, ya kan? Dan itu memang, ya itu fakta, ya kan? Itu fakta. Orang Batak itu terkenal dengan ngototnya, kerja kerasnya dan segala macam. Kita ngomong masalah karir deh. Sebenarnya kalau karir yang ideal menurut kamu, buat kamu ya, itu apa sih sebenarnya? Pengen profesinya apa? Buat aku pribadi? Iya. Buat aku pribadi sih
Ya sekarang sih karena itu profesiku ya, Nah, pengacara sih bang. pengacara ya. Iya. Oh iya, dulu kan orang ngomongnya gini. Kalau dulu kalau orang ya, bukan di luar Batak ya ngomongnya. Orang Batak itu terkenal dengan pengacara gitu kan. Terus yang lain lah, terus bilang tambal ban, Iya. sopir, kondektur, ya nggak apa-apa, jangan salah gitu kan. Jangan salah nih, orang-orang nih, dia punya tambal ban, kayak teman saya punya tambal ban, atau yang saya kenal, anaknya pada kuliah semua, karena pentingnya pendidikan itu gitu ya kan. Jangan salah, cuman satu ban doang di situ, satu ban sama satu kompresor tentang dia apa ngisi-ngisi angin itu ya kan. Tahu nggak, itu anaknya sampai kuliah-kuliah semua itu. Atau misalnya dia kondektur, oh anaknya pada sekolah semua. Artinya apa? Ya kita sih masalah dia punya profesi apa nggak penting gitu kan. Yang penting dampaknya buat anak-anaknya gitu ya. Iya kan. Jadi berarti itu tadi masalah orang Batak itu perlunya apa namanya dikenal dengan kerja kerasnya, terus kemudian ngototnya gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk kedatangannya. Sama-sama bang. Semoga sukses ya kan. Semoga cepat dapat jodoh. Amin. Ya bila mana mungkin anak Niraja yang belum punya pasangan misalkan ya kan. Ya cocok nih. Catherine karakter gue banget nih misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa itu di DM aja tuh nih ada Instagramnya nih coba ya kan. Nah kalau ada yang jadian gara-gara ini nih, jadian gara nonton ini nih, jangan lupa lo di-mention lo Instagramnya Batak Show TV ya. Oke guys, jadi buat teman-teman juga yang pengen curhat atau pengen ngobrolin masalah jodoh, masalah karir, masalah adat, bahasa, rokap, ya silakan. Yuk gabung di sini, bisa nanti di DM di Instagramnya Batak Show TV. Kita akan undang teman-teman, khususnya Boru Niraja ya. Bisa Boru Niraja kita akan undang. Yuk kita coba sampaikan pemikiran kita, pendapat kita tentang isu-isu yang tadi. Oke, terima kasih banyak, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support acara ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, untuk terima kasih banyak Catherine, terima kasih banyak sudah datang ke programnya Borua. Sukses selalu buat kita. Jangan lupa diberkatilah kita apapun yang kita kerjakan, diberkatilah apa yang kita rencanakan. Semoga kita sehat selalu, diberkati keluarga kita, diberkati kita semuanya, diberkati seluruh Indonesia. Horas Bang Sobatak.